Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Menanggapi tindak lanjut mega korupsi PT Timah, Kejagung belakangan ini sudah menetapkan 5 tersangka terbaru. 3 diantaranya sudah dilakukan penahanan, 2 diantaranya belum karena 1 dalam masa pemeriksaan dan 1 lagi sakit. Nah, bisa dijelaskan Bapak Bapak sebagai mantan penyidik bisa cerita untuk faktor-faktornya apa nih dari 2 tersangka tersebut yang belum dilakukan penahanan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Nah, jadi gini ya rekan-rekan media. Kalau kita mencermati hukum itu jangan sepotong-sepotong. Mencermati daripada harfiah hukum itu harus komprehensif. Kemudian undang-undang yang mengikat di dalamnya. Sebagai contoh tadi dikatakan bahwa dari 5 tersangka, ya, dari 5 tersangka 2 belum dilakukan penahanan. Ini perlu saya jelaskan di sini. Hak untuk melakukan penahanan itu adalah hak subjektif. Ingat ya, hak subjektif daripada seorang penyidik. Tentu ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh penyidik sehingga hingga saat ini belum dilakukan penahanan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus cermati juga ya. Jadi supaya masyarakat jangan berpikir kok kenapa tebang pilih atau dan lain sebagainya, enggak. Karena penyidik itu kan melihat, jeli dia melihat. Apalagi ini kasus kan sudah kasus global ya, kasus yang sudah booming. Nggak mungkin dari pihak penyidik itu melakukan tindakan-tindakan yang bisa menabrak barikade hukum, yang bisa berdampak kepada kredibilitas, integritas daripada penyidik Kejaksaan Agung. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi harus dicermati juga, dan ini memang harus diberikan pencerahan pada masyarakat supaya masyarakat mengerti, memahami, mengetahui oh seperti itu pokok permasalahannya. Seperti terdahulu saya sudah sampaikan bahwa tidak akan mungkin terjadi tindak pidana korupsi atau pengemplangan uang negara tanpa adanya konspirasi orang umum dengan penyelenggara negara. Ternyata kan pemberi izin itu dari ESDM itu kena juga. Saya pernah menyinggung tentang tidak mungkin bahwa dari pihak pemerintah daerah khususnya CQ-nya pada orang-orang yang melakukan ataupun mempunyai kewenangan itu tidak mengerti, mengetahui, memahami. Karena kan terbuka ini. Nah ternyata jeli kan apa yang disampaikan tadi, jeli Kejaksaan Agung. Nah setelah disampaikan itu Kejaksaan melangkah dan menindaklanjuti pokok permasalahan itu. Nah kembali saya menunjuk pada pokok intinya. Jadi saya sampaikan di sini tidak ada maksud dan tujuan daripada Kejaksaan Agung untuk tebang pilih, nggak ada. Tapi mereka mempunyai pemahaman hukum, kriteria hukum, dan jeli dan cermat tujuannya saat sekarang ini tidak melakukan penahanan. Kenapa? Tentu ada hal benang merah yang perlu dicermati lagi, ditarik ke belakang. Dibutuhkan keterangan-keterangan yang signifikan daripada yang bersangkutan. Dikatakan dalam keadaan sakit, ada juga. Penyidik kan melihat juga, kan kita juga berpijak kepada hak asasi manusia. Sejauh mana dia keadaan sakitnya. Tulis yang orang yang sakit ini posisinya sebagai apa? Ingat 3 posisi ya. Aktor intelektual, kemudian turut serta, peran serta, ikut serta, atau ikut-ikutan untuk mendapatkan hasil daripada bancaan tadi. Yang sebenarnya yang harus betul-betul diteliti adalah aktor intelektual, kemudian khususnya pemberi izin, dan yang pelaku utama ini. Nah, nanti kan ditarik benangnya ke sana tuh. Akibatnya beberapa orang yang sudah dilakukan penahanan dari sekian banyak, dari ratusan saksi yang sudah diperiksa. Ini kan belum final. Nah, nanti kalau sana finalnya pada saat dari penyidik kejaksaan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. Nah, itulah baru sah. Berarti itu sudah clear, tinggal nanti jaksa akan menyiapkan dakwaannya.
pengadilan akan menyiapkan proses daripada peradilannya. Itu kira-kira. Lalu Ini ya, itu kurun waktunya kalau nggak salah pemberian izin 2020 ya. iya betul. Nah, undang-undang dikeluarkan 2020 juga. Betul. Nah sekarang tinggal kita lihat durasi waktunya antara dikeluarkannya undang-undang itu dengan pemberian izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kriteria undang-undang yang mengikat. Nah, di sini kan akan kita lihat apakah betul setelah ini diundangkan bahwa ini seluruh permasalahan ditarik ke pemerintah pusat, mereka masih melakukan tindakan tersebut. Itu memang betul murni perbuatan tindak pidana, murni perbuatan melawan hukum, murni mengkebiri undang-undang yang baru. Tapi yang kedua, kita lihat juga pada saat undang-undang itu diundangkan, itu pemerintah daerah melakukan perizinan itu kan belum berlaku. Contoh KUHP kan sudah disahkan, tapi kan nanti setelah sah meyakinkan diundangkan beberapa tahun ke depan, 1 atau 2 tahun. Nah, itu kita lihat nanti benang merahnya apakah ada di klausul nanti bahwa sejak diundangkannya undang-undang ini langsung berlaku atau masa uji cobanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Nah, itu kriteria seperti itu. Nanti tinggal penyidik yang melihat bahwa dia menabrak, bahwa sudah diundangkan, kenapa masih kau memberikan izin, kemudian dikeluarkannya perizinan ini sebelum undang-undang itu diundangkan. Nanti penyidik yang akan lebih tahu. Nanti akan dia teliti nanti. Kalau memang betul berarti memang dia telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi. Kira-kira gitu ya. Menurut Bapak, masihkah banyak petinggi-petinggi yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Kita jangan berandai-andai ya. Kan saya bilang, saya hanya berbicara tentang fakta hukum. Kalau kita menelisik ke sana nanti kita menggapai orang-orang yang belum tuh melakukan perbuatan tersebut. Kemungkinan, ingat, dalam ilmu hukum tidak ada kemungkinan. Dalam ilmu hukum itu tidak ada kecuali. Nanti ini melakukan perbuatan tindak pidana kecuali terpaksa. Ini nggak ada. Hukum tuh fakta. Jadi nggak ada kalau di undang-undang dikeluarkan tuh kecuali tuh ya perlu dipertanyakan juga tuh ya buat undang-undang tuh. Mana ada undang-undang kecuali? Undang itu ya fakta, data, fakta. Apa yang tertera di dalam penerapan pasalnya ya itu. Nggak ada ditulis di belakang tuh ada spesialis kecuali itu nggak ada. Itulah undang-undang. Itulah hukum. Kira-kira gitu ya. Terakhir Pak, menurut Bapak apakah dalam penanganan kasus ini pemerintah sudah serius untuk memberantas korupsi gitu dan memberikan efek jera kepada pelakunya? Kalau bertanya tentang itu ya, tinggal kita tanyakan kepada penggawa-penggawa hukum. Kalau secara undang-undang pemerintah pasti sudah serius untuk menindaklanjuti pokok permasalahan ini, sehingga dikeluarkanlah undang-undang yang mengikat. Undang-undang yang mengikat terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana yang lain. Itu makanya dikeluarkan undang-undang karena dia tahu bahwa ini telah terjadi ya tindak pidana korupsi, telah terjadi pengemplangan uang negara atau terjadi sesuatu peristiwa pidana. Dikeluarkanlah undang-undang mengikat itu supaya pada saat itu terjadi, nah inilah undang-undang yang mengikat. Pertanyaan tadi itu sebenarnya dipertanyakan ataupun ditujukan kepada oknum-oknum pelaksananya. Apakah oknum-oknum pelaksana ini sesuai dengan konstruksi hukum yang diamanatkan oleh undang-undang atau membuat spesifikasi sendiri atau mungkin menyelewengkan arti daripada undang-undang itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan yang lain ataupun kepada orang yang dia tuju terjadi konspirasi. Nah, gitu. Jadi kalau bertanya masalah keseriusan pemerintah, ya saya yakin pasti serius lah. Serius banget. Cuma ya keseriusan daripada pemerintah ini ditindaklanjuti nggak oleh pendekar-pendekar hukum ini yang sedang menangani
peristiwa tersebut. Ya paham kira-kira ini ya? Ya. Oke. Oke. Makasih Terima Bapak. Pak.